Halo, selamat pagi, pemirsa TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya berkesenangan bisa kembali menjumpai Anda tentunya dalam seputar Energi News yang akan memberikan informasi seputar olahraga. Dan langsung saja kita awali informasi olahraga hari ini dengan berita seorang pesepeda mengalami kecelakaan tunggal. Menurut saksi mata, sebelum jatuh dia terlihat kelelahan dan juga kehabisan energi. Lokasi ini terjadi di Kota Bogor, tepatnya di daerah Pegunungan Argolawu pukul 7.30 WIB. Seorang wanita bernama Gabriela Nisha mengalami kecelakaan tunggal ketika bersepeda di Pegunungan Argolawu. Diduga penyebab kejadian dikarenakan kelelahan dan kehabisan energi. Beruntung korban hanya mengalami luka-luka ringan. Oke, baik, di sini saya sudah bersama Mbak Anissa Pratsina, saksi mata dari kejadian kecelakaan. Baik, banyak bagaimana kronologi kejadian dari kecelakaan ini? Mungkin bisa diceritakan? Oke Mas Fitra, jadi kalau misalnya saya lihat tuh tadi mungkin dari jam 7 pagi ini Mbak Gaby udah mulai sepedaan nih muterin komplek. Dan dari jam 7 tadi sampai sekarang itu ada kalau udah 5 putaran. Dan sepanjang waktu itu tuh Mbak Gaby bener-bener nggak istirahat gitu, jadi muter terus. Padahal kan jalanan di komplek ini tanjakannya cukup tajam ya, jadi mungkin tadi Mbak Gaby ini jatuh tuh juga bisa gara-gara kecapean kali. Baik, setelah mendengar penjelasan dari Mbak Anissa Pratsina tadi, mari kita tanya pendapat para ahli mengenai kejadian ini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Oke, baik, sekarang saya sudah bersama Profesor Dr. Syafa Khairinur Hadi dari Institut Teknologi 10 November. Baik, bagaimana pendapat Prof. Syafa mengenai kejadian ini? Apakah ada kesalahan posisi ketika bersepeda atau bagaimana ya, Prof? Kesalahan posisi yang terjadi yaitu pada bahu yang tidak sesuai dengan arah punggung dan tangan. Kemudian kesalahan kedua yaitu adanya posisi kepala yang tidak mengikuti arah gerak punggung dan tangan. Nah, inilah yang menyebabkan Kak Gaby mudah kelelahan. Maka dari itu, pentingnya masyarakat untuk mengetahui energy cost of work yang dapat diaplikasikan dalam safety and health. Selain itu, kita juga perlu mengetahui mengenai penjadwalan istirahat atau scheduling breaks. Baik, setelah mendengar penjelasan dari Prof. Syafa tadi, lalu apa solusi dan tips dari Prof. Syafa agar kejadian ini tidak terulang lagi? Mungkin masyarakat di rumah penasaran ketika ingin bersepeda apa aja sih yang harus kita lakukan? Nah, yang harus dilakukan yaitu kita harus menyesuaikan posisi tubuh dengan keadaan agar tidak terjadi kelelahan dan kesalahan-kesalahan pada posisi tubuh. Selain itu, kita juga harus makan makanan bergizi yang mengandung 4 nutrisi utama, yaitu rendah lemak, rendah serat, cukup protein dan karbohidrat. Dapat berupa roti gandum, smoothies, oatmeal, dan sebagainya, serta jangan lupa untuk minum air putih yang banyak. Baik, setelah mendengar penjelasan dari Prof. Syafa tadi, sekarang kita sudah terhubung bersama Atlet Pesepeda Indonesia, Mbak Rauf Arnoldi. Baik, Saudara Rauf, menurut pendapat Anda, apakah ada faktor lain yang harus kita perhatikan nih selain yang sudah dijelaskan oleh Prof. Syafa tadi? Ya, terima kasih banyak Mas Bagas atas kesempatan ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Rauf Arnoldi, salah satu dari banyaknya atlet pesepeda di Indonesia. Di sini, saya mau ngasih tips gimana sih biar nggak capek waktu kita bersepeda. Nah, seperti yang udah dijelasin Mbak Syafa tadi, kita harus makan makanan sehat. Namun, kita juga butuh waktu istirahat agar tidak terjadi apa-apa ketika sedang bersepeda, Mas Bagas. Nah, cara tahu waktu istirahat yang tepat, kita harus menghitungnya menggunakan rumus perhitungan matematis Mural. Rumus sebagai berikut, yaitu R sama dengan T dikali W kurangin S, dibagi dengan W dikurangi 1,5. Untuk R sendiri, R adalah waktu istirahat yang dibutuhkan dalam satuan menit. Lalu untuk T adalah total waktu kerja. Lalu untuk W adalah konsumsi energi, dan S adalah pengeluaran energi rata-rata yang direkomendasikan. Seingat saya untuk perempuan itu 4, kalau untuk laki-laki itu 5. Nah, untuk kasus Mbak Gaby tadi, di sini saya sudah melakukan perhitungannya. Untuk R sama dengan T kali W kurangi S, dibagi W kurang 1,5. Waktunya kita masukkan 30 menit. Lalu untuk konsumsi energi adalah 4,5 kilokalori per menit. Dikurangi dengan 4, dibagi dengan 4,5, dikurangi 1,5. Yang akan menghasilkan 15 dibagi 3. Yang akan menghasilkan waktu istirahat yang dibutuhkan oleh Mbak Gaby adalah 5 menit. Ya, mungkin sekian dari saya. Salam olahraga. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi, dari insight yang kita dapat dari dua ahli, serta perhitungan waktu istirahat yang sudah kita hitung bersama tadi ya, maka sekarang kita tahu apa yang menyebabkan saudara Gaby mengalami kelelahan secara berlebihan, yaitu dari asupan makanan atau asupan energi, dan tentunya waktu istirahat yang penting dan harus terpenuhi, serta peregangan yang harus dilakukan selama 5 menit. Oke, semoga hal ini bisa mengedukasi pemirsa yang berada di rumah. Sekian seputar Energi News kali ini. Kami segera yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi dan salam olahraga.